Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita masih mempelajari pelajaran tafsir surah Al-Isra yang sudah kita pelajari dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Pada hari ini kita akan memasuki ayat yang ke-7 insyaallah. Nah, saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama, bagi yang sudah tahu tentunya, bahwa surat Al-Isra ini diawali dengan cerita tentang peristiwa Isra Mi'raj yang pernah dialami Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesudah Allah menceritakan peristiwa Isra Mi'raj, kemudian Allah bercerita tentang Bani Israel. Bani Israel adalah keturunan Israel. Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Yakub mempunyai 12 orang anak, semuanya laki-laki. Di antara 12 orang anaknya Nabi Yakub atau Nabi Israel inilah yang kemudian ada di antaranya menjadi nabi, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, Nabi Yusuf alaihi salam ini benar enggak ya? Benar ya? Nabi Yusuf alaihi salam ini yang nanti dia menjadi pembesar dari Perdana Menteri Mesir, ya, bagian bendaharanya. Jadi yang memegang perbendaharaan kekayaan Raja Mesir pada waktu itu. Ketika yang berkuasa di Mesir adalah raja yang muslim, ya. Nanti di belakangnya atau sesudah itu, ya, sebelum itu pernah dikuasai oleh Raja Fir'aun di zaman Nabi Musa. Nabi Musa di belakangnya. Sebelum Nabi Yusuf, ya, Nabi Musa, ya, benar ya, Nabi Yusuf baru Nabi Musa. Kok jadi kewalik-walik. Ya. Nah, sekarang yang akan disampaikan ini, ayat yang ke-7 ini masih ada hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya, supaya bagi yang baru saja mendengarkan bisa nyambung pembicaraannya. Kita lihat kembali dari ayat sebelumnya, sebagaimana Allah ceritakan tentang Bani Israel ini. Ini ya, Bani Israel ini. Ya, saudara sekalian, cerita tentang Bani Israel ini dalam Al-Quran diulang-ulang oleh Allah dalam berbagai macam surat, dalam berbagai macam ayat dan surat yang ada dalam Al-Quran. Kenapa? Karena ternyata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini perilakunya nanti akan meniru perilaku Bani Israel. Kecuali yang dibelas kasihani Allah, yang disayang oleh Allah, akan dihindarkan oleh Allah dari perilaku buruk Bani Israel. Allah menerangkan mulai dari ayat 44 yang kemarin sudah terangkan dari kitab tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Baghawi, kitab tafsir Al-Baghawi dan Mafatihul Ghaib dari tafsir Ar-Razi, Imam Ar-Razi. Sekarang kita lihat tafsir kecil yang sering dipakai oleh Gus Bahak ketika membahas ayat-ayat Al-Quran, ya. Kita lihat ini mulai dari ayat yang keempat, ya. Wa qadaina, dan kami Allah telah menetapkan. Imam Jalalain memaknai qadaina, menetapkan, maksudnya auhaina, kami sudah mewahyukan ila Bani Israila, kepada orang-orang Bani Israel, kepada keturunannya Nabi Yakub ini, fil kitab, dalam kitabnya, yaitu kitab Taurat. Apa isi beritanya atau isi wahyunya?
latufsidunna fil ardi, sungguh benar-benar kalian Bani Israel akan berbuat kerusakan fil ardi, di muka bumi. Kemarin dalam tafsir Al-Baghawi atau tafsir Ibnu Katsir dikatakan di bumi Mesir, ya. Dalam tafsir jalan lain bukan di bumi Mesir tapi fi ardi Syam, ya, di bumi Syam, ya, daerah Palestina dan sekelilingnya. Mereka melakukan perbuatan kerusakan, maksudnya bil ma'asi, melakukan perbuatan maksiat. Yang dalam tafsir lain kemarin sudah kita pelajari, perbuatan maksiat Bani Israel adalah menyalahi hukum-hukum Taurat. Mereka tidak mentaati kitab Taurat. Ya, ini keadaan Bani Israel ini ditiru oleh umat Islam sekarang ini. Umat Islam itu percaya kepada Al-Quran, tapi aturan Al-Quran dilanggar. Itu kelakuan umat Islam masa kini. Ya, sama dengan Bani Israel dulu. Mereka mendakwakan beriman kepada kitab Taurat, tapi perilakunya menyalahi kitab Taurat. Maka oleh sebab itu mereka kemudian ditindas oleh bangsa lain. Umat Nabi Muhammad SAW ini pun akan sama, mengalami hal yang sama. Kalau mereka berbuat seperti apa yang dilakukan oleh Bani Israel, mereka akan mendapatkan akibat yang sama seperti yang dialami oleh Bani Israel. Makanya kita jangan berbuat maksiat, jangan melawan Allah, jangan menerjang aturan Allah yang ada dalam Al-Quran. Nanti kita akan ditimpa oleh Allah dengan azab, sama dengan Bani Israel. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Ya. Mereka dulu pernah berbuat kerusakan di muka bumi marrataini, 2 kali kata Allah. Wala ta'lunna, dan sungguh benar-benar kalian wahai Bani Israel akan merasa sombong, akan menyombongkan diri, uluwan dengan kesombongan kabiran yang besar. Yakni tabaghuna baghyan aziman, melakukan kesombongan yang besar, maksudnya mereka kalian akan tabaghuna baghyan aziman, kalian akan melakukan perbuatan melampaui batas dengan perbuatan melampaui batas yang besar. Itu kata tafsir Jalalain. Lalu pada ayat berikutnya, ayat yang kelima, fa idza jaa wa'du ulahuma, kata Allah, kan mereka sudah dinyatakan pada ayat sebelumnya, kalian akan buat kerusakan di muka bumi 2 kali. Allah bilang pada ayat berikutnya, fa idza jaa wa'du ulahuma, fa idza, maka apabila jaa, telah datang wa'du, waktu atau ancaman atau yang diancamkan, peringatan yang diperingatkan yang ada dalam kitab Taurat tadi di ayat sebelumnya, apabila sudah datang wa'du ulahuma, yang pertama dari kedua perbuatan maksiat itu, ya, ula marratainil fasad. Ulahu maksudnya bagian yang pertama dari dua kali perbuatan merusak mereka. Kalau sudah datang salah satu dari kedua perbuatan fasik kalian, kalau kalian melakukan, kalian akan berbuat kerusakan 2 kali kata Allah. Nanti kalau sudah datang, sudah tiba waktunya kalian berbuat kerusakan yang pertama, ya, kami kata Allah, ba'asna alaikum ibadallana uli ba'sin syadid. Kami akan bangkitkan kepada kalian hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Maksudnya ashabu quwwah, orang-orang yang punya kekuatan fil harbi wal batsi, dalam berperang dan dalam menyerbu, dalam pertempuran. Fajasu, lalu mereka akan merajalela, yakni taraddadu litolabikum, mereka akan bolak-balik di dalam negeri kalian untuk merusak kalian, mencari kalian dan membunuh kalian. Mereka akan memasuki wilayah kalian khilalat diyar, melalui sela-sela rumah-rumah kalian atau sela-sela perkampungan kalian. Nih, wasti diyarikum. Jadi kerusakan yang dialami penderitaan yang dialami oleh Bani Israel adalah akibat perbuatan maksiat mereka sendiri. Lalu mereka ditimpa oleh Allah dengan dikuasai oleh bangsa lain yang memasuki wilayah mereka dan ini membunuh mereka. Liyaktulukum, mereka akan membunuh kalian semua, wa yasbukum, dan akan memboyong kalian, akan mengambil semua barang milik kalian, ya, yang bagus-bagus yang mereka kuasai akan diambil oleh mereka. Wa kana wa'dan maf'ulan, dan itu adalah janji yang yang pasti dilakukan oleh Allah. Apa perbuatan merusak mereka? Yang pertama, dalam tafsir Jalalain ini penjelasannya lebih bagus daripada dalam tafsir Ibnu Katsir dan dalam tafsir Al-Baghawi. Saya baru paham sekarang.
Dalam tafsir Al-Baghawi dan dalam tafsir Ibnu Katsir masih bikin pusing kita. Disederhanakan oleh Imam Jalalain. Imam Jalalain ini Al-Jalalain artinya dua jalal. Penulis kitab tafsir ini adalah imam yang namanya dua orang, semuanya namanya Jalal. Jalaluddin, nah, lengkapnya. Yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua Jalaluddin Al-Asyuyuti, yang kedua Jalaluddin Al-Mahalli. Kedua imam Jalal ini, Jalal artinya besar ya. Kedua imam ahli tafsir ini menulis kitab tafsir Jalalain. Ini sangat populer di kalangan saudara kita dari kalangan Nahdiyin. Termasuk Gus Baha paling suka baca kitab tafsir ini ya. Jadi saudara sekalian, dan ini dipelajari dalam kita di pondok-pondok pesantren, di pondok pesantren NU terutama. Kalau di Muhammadiyah nggak pakai ini, ya di pondok-pondok ya pondok Al-Islam juga nggak pakai ini, hanya dibaca saja sebagai referensi saja. Nah saudara sekalian, perbuatan merusak Bani Israel yang pertama adalah ini, kata Jalalain, wa qad afsadul ula, dan sungguh mereka Bani Israel telah melakukan perbuatan merusak yang pertama. Apa perbuatan merusak yang pertama? Bukan menyalahi kitab Taurat seperti dalam tafsir Al-Baghawi maupun dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Mafatihul Ghaib ya. Tapi perbuatan merusak mereka yang pertama adalah biqatli Zakaria, dengan membunuh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu sudah dibunuh oleh Bani Israel. Ya, fa ba'atsa alaihim, akibatnya lalu Allah membangkitkan kepada mereka Jalut. Allah memunculkan orang yang bernama Jalut, orang raksasa besar ini Jalut. Kalau dalam orang kalangan orang Kristen disebut Goliat. Ya. Kalau akan dikalahkan oleh Daud, Nabi Daud. Orang Kristen bilang David. Ya. Bukan Nabi Daud tapi Nabi David. David ini yang mengalahkan Goliat. Nah, mereka Bani Israel ini dikuasai oleh Raja Jalut wa junudihi, dan Jalut wa junuduhu, dan bala tentaranya. Faqataluhum, maka Jalut dan bala tentara membunuh Bani Israel. Wasabau, dan mereka memboyong ya, mengangkut auladahum, anak laki-laki mereka, anak-anak mereka, laki-laki maupun perempuan, diambilin semuanya dijadikan budak. Ya, anak-anak kecil ini dijadikan budak. Wa kharrabu, dan mereka merobohkan Baitul Maqdis, mereka merobohkan Masjidil Aqsa yang dibangun oleh Nabi Sulaiman yang sudah hidup sebelumnya, ya, sudah hidup sebelumnya di zaman Nabi Zakaria. Nah, kemudian pada ayat berikutnya Allah menyatakan, "Tsumma", kemudian rodadna, kami kembalikan, kata Allah, lakum, kepada kalian, al-karrota, pengulangan yang kedua, pengulangan atau kesempatan kepada Bani Israel diberikan oleh Allah. Apa al-karrota atau pengulangan ini? Pengulangan atau kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel setelah dijajah oleh Jalut dan bala tentaranya. Akhirnya itu selama 100 tahun itu dikuasai Bani Israel itu, sampai datanglah Nabi Daud alaihissalam lalu membunuh Jalut. Ya, nah kemudian dikembalikan lagi ad-daulah wal ghalabah, ad-daulata wal ghalabata, kekuasaan. Daulah itu ya kekuasaan, daulah pemerintahan ya. Pemerintahan dikembalikan lagi kepada Bani Israel oleh Allah, wal ghalabah, dan kemenangan diberikan oleh Allah kepada Bani Israel dengan dimenangkannya Nabi Daud terhadap Raja Jalut ini. Ya, Nabi Daud berhasil membunuh Jalut. Nah, dikembalikan alaihim, kepada mereka Bani Israel, ba'da mi'ata sanatin, sesudah 100 tahun. Sesudah 100 tahun di bawah kekuasaan Jalut, yaitu biqatli Jalut, dengan terbunuhnya Jalut, dengan dibunuhnya Jalut. Dengan dibunuhnya Jalut oleh Nabi Daud. Lalu kemudian wa amdadnakum, dan kami berikan kepada kalian wahai Bani Israel, bi amwalin, dengan harta-harta yang banyak ya. Zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu, Raja Daud dan Raja Sulaiman itu, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman kan orang kaya raya, dua raja ya.
udah raja, kaya raya, ya, kemudian rasul, nabi dan rasul Allah pula. Tuh, luar biasa tuh Allah berikan kepada Bani Israil ini dengan harta benda yang banyak. Wa banin dan anak-anak atau anak buah yang banyak, pasukannya pun banyak. Wa ja'alnakum aktsara nafira, dan kami jadikan kalian wahai Bani Israil, ya ini maksudnya di zaman Nabi Daud dulu itu, aktsara nafira, menjadi orang yang paling banyak kelompoknya, paling banyak bala tentaranya daripada musuhnya. Lalu pada ayat yang ke-7, nah ini sekarang kita sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Saudara sekalian, kita memasuki ayat yang ke-7 dari surat Al-Isra yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah waliyutabbiru ma'alau tatbira. Ayat yang ke-7 dari surat Al-Isra ini masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya yang berbicara tentang kelakuan atau perilaku perbuatan Bani Israel yang mengaku beriman kepada Taurat, tetapi perbuatan mereka, amal perbuatan mereka menyalahi ajaran Taurat. Nah, ini sama kata Nabi, nanti umatku juga akan meniru Bani Israel. Kalau Bani Israel dulu menyalahi kitab Taurat, maka umatku akan menyalahi Al-Quran. Al-Quran menyuruh kita berbuat adil, umat Islam berbuat zalim. Umat Nabi Muhammad SAW banyak yang berbuat zalim. Al-Quran mengajari jujur, kejujuran, berkata jujur, omong yang benar, yang jujur. Tapi umat Nabi Muhammad SAW ini banyak yang ngomongnya itu bohong, dan terang-terangan pula bohongnya. Gak malu lagi berkata bohong. Padahal Islam mengajari kita berkata yang benar. Mana ayatnya? Ada ayatnya apa? Ini loh sering dibaca dalam khutbah Jumat ini. Saya kasih tahu, saya kasih lihat ini. Nabi Muhammad SAW itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, setiap kali beliau berkhutbah, sebelum beliau memulai khutbah, pertama beliau mengucapkan basmalah dulu. Kemudian mengucapkan hamdalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu, nahmaduhu wa nastaghfiruhu, dan seterusnya. Habis itu beliau berselawat. Habis itu beliau bersahadat, habis itu berselawat, habis itu baca ayat Al-Quran. Dan tiga ayat yang selalu beliau baca itu ya, ayat yang pertama yang beliau selalu baca dalam khutbahnya, setiap khutbahnya, termasuk khutbah Jumat, termasuk khutbah nikah, dan khutbah-khutbah yang lainnya juga. Itu beliau membaca surat Ali Imran ayat 102. Apa ini ayat 102 ini? Isinya ini. Nah ini saudara bisa lihat di sini nih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian semua kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Kita semua orang beriman, orang Islam ini disuruh oleh Allah bertakwa, takut kepada Allah. Bertakwa kepada Allah itu takut kepada Allah gitu loh. Berhati-hati jangan sampai berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah atau melanggar aturan Allah, jangan sampai. Ya, bertakwa kepada Allah itu menjalankan perintah Allah dengan sekuat tenaga, semampu kita, dan meninggalkan larangan Allah tanpa kecuali. Terus yang kedua, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian mati dalam keadaan sebagai orang-orang muslim. Jadi kita disuruh takwa, disuruh mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan Muslim. Ini yang pertama. Yang kedua yang dibaca oleh Nabi, ayat pertama dari surat An-Nisa. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian semua kepada Tuhan kalian. Ini ditujukan kepada semua manusia loh ini. Allah bilang begini nih.
Bukan ya ayyuhalladzina amanu lagi, wahai orang-orang yang beriman, bukan. Semua manusia, mau dia orang Islam atau bukan orang Islam, semuanya dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia semuanya, ittaqu rabbakum, takutlah kalian semua kepada Tuhan kalian. Siapa itu Tuhan kalian? Alladzi khalaqakum, Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian min nafsin wahidah, dari diri yang satu, dari satu diri yaitu Nabi Adam. Wa khalaqa minha, dan dia Allah pula yang telah menciptakan dari diri yang satu itu tadi zaujaha, pasangannya yaitu Hawa. Wa basa, dan dia Allah lah yang membangkitkan minhuma, dari keduanya, dari Adam dan Hawa, rijalan katsira, laki-laki yang banyak jumlahnya, wa nisaa, dan perempuan-perempuan yang banyak jumlahnya. Jadi manusia yang banyak, laki maupun perempuan, semuanya berasal dari Adam dan Hawa. Ya. Wattaqullah, diulangi lagi, dan takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Alladzi, yang Allah itu, tasa'aluna bihi, kalian suka saling meminta dengan menyebut namanya. Terus wal arham, maksudnya wattaqul arham, dan jagalah hubungan rahim, jagalah hubungan silaturahmi. Allah menyuruh kita menjalin silaturahmi, menyambung silaturahmi, menjaga hubungan silaturahim. Tapi banyak umat Islam memutus silaturahmi. Mana contohnya? Dulu ngaji di sini, sekarang keluar dari sini ngaji tempat lain. Setelah ngaji di tempat lain, gak kenal dengan kita lagi, gak mau berhubungan dengan kita lagi. Disampaikan ucapan salam, assalamualaikum, gak mau jawab salam. Ini apa-apaan? Siapa yang ngajari begitu itu? Sesama orang muslim, berbeda guru agamanya, berbeda ustadznya, gak boleh begitu, bermusuhan. Gak cocok, boleh saja gak cocok. Karena apa? Karena berbeda pendapat. Tapi jangan bermusuhan, jangan. Kalau kita memutus silaturahmi, gak akan masuk surga, Pak. Ya astaghfirullahaladzim. Nabi mengatakan la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Nabi dengan tegas mengatakan begitu. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahmi. Jadi jangan saudara merasa hebat dengan ilmu agama yang ada pada saudara, pada kita ini jangan merasa hebat. Ilmu kita ini gak ada apa-apanya dibandingkan dengan Imam Syafi'i, dibandingkan Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, gak ada apa-apanya. Jangan kita berlaku sombong, baru ngaji 1, 2, 3, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun sudah merasa hebat. Masya Allah. Yang hebat itu cuma Allah, bukan kita. Kita ini semua gak ada yang hebat. Ya. Jadi kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dan jagalah silaturahmi. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu adalah kepada kalian semua mengawasi. Allah itu mengawasi kalian semua, wahai manusia. Kamu berbuat baik, berkata benar, berbuat baik atau berbuat jahat, berkata benar atau berkata bohong, Allah itu tahu. Allah mengawasi, dicatat itu omonganmu, dicatat perbuatanmu itu. Nanti di hari akhirat akan diadili kamu. Ya. Nah, setelah ini Nabi baca ayat yang ketiga. Ya, ayat yang ketiga itu terdapat dalam surat Al-Ahzab. Ya, surat yang ke-33 di ayat terakhir itu. Ayatnya persisnya lupa saya ayat berapa itu ya. 70. Nah, ini. Ya, ini di ayat yang ke-70. Ini Nabi selalu baca loh ini di dalam setiap khutbahnya. Nih, ayat 70 dan 71. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah disuruh apa? Ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Tadi di surat Ali Imran juga begitu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ada tambahnya begitu malahan. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Di sini bunyinya cuma ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Di sini ada satu pelajaran yang tersirat
dan tersurat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Tersurat ini, tertulis di sini nih. Orang yang beriman kok disuruh bertakwa kepada Allah. Itu artinya di antara orang yang sudah beriman ini masih ada yang belum bertakwa. Masih ada yang belum takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Masih ada yang melanggar aturan Islam. Makanya disuruh oleh Allah bertakwa kepada Allah. Wa qulu qaulan sadida, dan berkatalah kalian dengan perkataan yang lurus, yang jujur, yang benar. Kita disuruh berkata jujur, Pak, bukan berkata bohong. Tuh. Nanti kalau kita bertakwa dan kita selalu jujur dalam berkata maupun berbuat, apa hadiah dari Allah? Yuslih lakum a'malakum. Nanti Allah dia akan membaikkan kepada kalian perbuatan-perbuatan kalian. Perbuatan-perbuatan kalian yang jelek-jelek oleh Allah akan dibaguskan, akan dibikin baik. Dulu suka berbuat jelek, sekarang gak suka lagi. Perbuatannya baik-baik terus. Itu satu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dia Allah akan mengampuni kepada kalian dzunubakum, dosa-dosa kalian. Dibaguskan perbuatannya, amalannya, pekerjaannya dibaguskan. Tadinya pekerja bisa juga masuk ke berapa? Tadinya pekerjaannya gajinya cuma 10 juta, oleh Allah bisa dibikin menjadi 100 juta. Penghasilannya semula cuma 10 juta sebulan, bisa jadi 100 juta tuh kalau Allah mau. Tapi syaratnya bertakwa kepada Allah dan berkata jujur. Ya, nanti dia Allah akan membaguskan perbuatan kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dia akan mengampuni kepada kalian dosa-dosa kalian. Dulu pernah berbuat dosa, oleh Allah dihapus, diampuni. Nah, lalu yang terakhir, wa may yuti'illaha wa rasulah, dan siapa saja yang selalu mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fauzan azima, maka sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Jadi itu Pak, Bu, kita semua disuruh oleh Allah berkata jujur. Allah mengajari kita supaya berbuat adil, jangan berbuat zalim. Tapi banyak di antara umat Islam yang berbuat zalim, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu berbuat zalim namanya. Contohnya bagaimana? Ini barang palsu tapi dibilang asli. Nah, ini bohong namanya ini, Pak. Halo. Sampai dagang. Ya, dagang apa? Dagang barang. Barangnya barang palsu, bilang barang asli nih, asli padahal palsu. Itu bohong itu. Nah, apa saja yang dibilang asli padahal palsu, itu bohong, kebohongan. Walaupun yang membela banyak, itu semua yang bilang ini asli dan semua pendukungnya masuk neraka bareng-bareng itu. Kalau tidak bertobat sebelum mati. Kalau sebelum mati bertobat ya oleh Allah diampuni. Allah Maha Pengampun kok. Ya kalau mau bertobat, kalau takdirnya dia nggak mau bertobat, naudzubillah min syarri dzalik. Celaka, naudzubillah. Hanya karena membela sepotong kertas asli ini katanya, padahal palsu misalnya, ya. Nah, masuk neraka gara-gara itu loh. Bisa itu terjadi, bisa. Kebohongan kok. Kebohongan itu tempatnya nggak ada di surga. Di surga tuh nggak ada orang bohong, tuh nggak ada. Orang bohong nggak mungkin masuk surga, nggak mungkin. Sampai dia bertobat dulu sebelum mati, menjadi orang yang jujur, baru bisa masuk surga. Nah, ya, jadi kita disuruh oleh Allah berbuat adil, banyak di antara kita berbuat zalim. Disuruh oleh Allah takut kepada Allah, kita nggak takut sama Allah. Takutnya sama atasan kita, takutnya sama duit, kehilangan duit, kehilangan jabatan. Takutnya sama itu. Nah, saudara, ini Islam mengajari kita yang baik-baik, kita berbuat yang buruk-buruk. Nah, itu namanya kita belum bertakwa kepada Allah. Nah, makanya di dalam ayat yang sedang kita pelajari ini tadi, ya, yang saya ambilkan dari kitab tafsir Jalalain, in ahsantum li anfusikum, apa kata Jalalain dalam kitab tafsirnya? Wa qulna, dan kami berkata, Allah berfirman maksudnya, in ahsantum, jika kalian berbuat baik wahai Bani Israel. Dulu asalnya Bani Israel yang dipanggil oleh ayat ini. Asal mulanya yang disebut oleh Allah dalam ayat itu orang-orang Bani Israel itu. Tapi ayat ini berlaku juga untuk kita, karena sudah
sudah diabadikan dalam Al-Quran, sehingga semua ayat Al-Quran walaupun dulu berbicara untuk Bani Israel atau untuk orang kafir Quraisy, berlaku juga untuk kita semua. Kita jangan meniru perbuatan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik Mekah, ya. Jangan meniru perbuatan Bani Israel yang menyalahi kitab Taurat. Jangan. Ya. In ahsantum, jika kalian berbuat baik, misalnya apa berbuat baik? Bitaati, dengan taat kepada Allah. Kalau kalian berbuat baik, berbuat taat kepada Allah, ahsantum, kalian telah berbuat baik, li anfusikum, untuk diri-diri kalian sendiri. Lian karena thawabahu, balasan perbuatan baik kalian itu, perbuatan baik diri-diri kalian itu laha, ya untuk dia, untuk yang berbuat baik itu tadi. Jadi kata Allah, kalau kalian berbuat baik, maka kebaikan itu untuk diri kalian. Wa in asatum, dan jika kalian berbuat jelek, Bani Israil dulu bil fasad, dengan berbuat kerusakan 2 kali. Ya, kerusakan yang pertama dengan membunuh Nabi Zakaria. Kerusakan yang kedua nanti disebut di belakangnya. Wa in asatum, dan jika kalian berbuat buruk wahai Bani Israel dengan berbuat kerusakan di muka bumi, falaha, maka untuk dia, untuk diri-diri kalian itu juga isaatkum, ya. Keburukan kalian, yang berbuat buruk akan menerima akibat buruk juga. Lalu Allah berfirman, fa idza jaa wa'du, maka apabila telah datang janji, maksudnya al-marratu, janji yang kedua, ya, wa'dul akhirati, janji yang akhir, janji yang kedua. Kalau sampai kalian berbuat kerusakan yang kedua kali, gitu maksudnya, ba'asnakum, kami akan bangkitkan kepada kalian pasukan asing, ya, yang liyasu'u wujuhakum, mereka akan merusak, memburukkan wajah-wajah kalian, membuat wajah kalian menjadi buruk, maksudnya jadi sedih hati kalian. Nah, enggak ada keceriaan lagi, yang ada kesedihan terus gitu. Nih, liyasu'u wujuhakum, pasukan itu nanti akan memburukkan wajah kalian, maksudnya yuhzinukum, mereka akan membuat sedih kalian. Kenapa sedih? Bil qatli wasabyi, dengan sebab banyak yang terbunuh, banyak yang mati, wasabyi, dan banyak kehilangan, dirampas harta-hartanya. Huznan, yang kesedihan yang yadharu, muncul fi wujuhikum, pada wajah kalian. Bukan hanya dibuat oleh Allah wajah kalian menjadi buruk, sedih, bukan. Waliyadkhulul masjidah, dan mereka akan memasuki masjid itu, maksudnya Baitul Maqdis, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Fayukharribuhu, lalu mereka akan menghancurkannya, merobohkannya, kama dakhaluhu awwala marrah, kama sebagaimana dakhaluhu, mereka pernah memasukinya, ya, kama kharrabuhu, sebagaimana mereka telah pernah merobohkan Masjidil Aqsa awwala marrah, pada pertama kalinya. Wal yutabbiru, dan mereka akan berlaku sombong, akan membinasakan. Wal yutabbiru, dan mereka akan membinasakan ma'alau, apa yang mereka kuasai, apa yang mereka kalahkan, holabu alaih, apa yang mereka telah kalahkan. Jadi kalau negerinya Bani Israel dikuasai oleh pemerintah lain setelah Nabi Daud, kemudian Nabi Sulaiman, kan? Nah, di belakang itu Bani Israel rusak lagi, melakukan perbuatan merusak lagi. Dengan apa? Dengan membunuh nabi mereka. Ya, yang mereka bunuh siapa? Ini Nabi Yahya, biqatli Yahya. Nabi Yahya di belakang Nabi Zakaria dibunuh juga oleh Bani Israel. Nah, karena itulah mereka dipasuki pasukan yang kedua yang terkenal dengan nama Bukhtanasor. Ini kalau yang pertama dulu bukan Bukhtanasor, ya, dikuasai oleh Jalut. Perbuatan Bani Israel yang pertama, yakni membunuh Nabi Zakaria, akibatnya dikuasai oleh tentara Jalut. Itu lalu dibunuhlah Jalut oleh Daud.
Itu menurut versi tafsir Jalalain. Namun tafsir yang Ibnu Katsir dan Al-Baghawi tadi bukan itu, tapi yang lainnya lagi ya. Wallahu a'lam yang benar yang mana. Nah, karena mereka telah membunuh Nabi Yahya ini ya. Wa qad afsadu, dan mereka sungguh telah berbuat kerusakan sanian yang kedua kali biqatli Yahya, dengan membunuh Nabi Yahya. Fa ba'atsa alaihim, lalu Allah membangkitkan kepada mereka sehingga menguasai Bani Israel. Siapa yang dibangkitkan? Bukhtanasor, Raja Bukhtanasar atau Nebukadnezar. Fa qatala minhum, lalu Bukhtanasar membunuh Bani Israel ulufan, beribu-ribu orang. Wasabia dan memborong memboyong, mengambil dzurriyyatahum, keturunan mereka, wa kharabu Baital Maqdis, dan mereka merobohkan Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa dirobohkan sampai 2 kali di zaman Bani Israel. Nah, dari pelajaran yang ada dalam ayat ini, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ya, ini di sini ada tafsirnya juga, ayat yang ke-7 tadi. Ya, ini saya tampilkan di sini nih. Nah, ini ya. In ahsantum, jika kalian berbuat baik, ahsantum li anfusikum, itu kebaikan kalian untuk diri-diri kalian. Jadi kalau kita berbuat baik dengan mentaati Allah, disuruh sholat, kita sholat. Allah menyuruh kita sholat, itu bukan karena Allah itu perlu atau butuh kepada sholat kita, bukan. Bukan karena Allah membutuhkan atau memerlukan sholat kita, enggak ada. Kamu sholat, nanti kebaikan kamu sholat itu akan kembali kepada dirimu, pada diri kita. Allah menyuruh kita sedekah, kehilangan duit kita, kelihatannya. Tapi kebaikan kamu bersedekah itu akan kembali kepada kamu dapat pahala berlipat ganda kamu. Sedekahnya cuma 100.000, pahalanya 700.000. Kamu seperti sedekah 700.000, padahal cuma 100.000 aja. Tapi dirubah oleh Allah menjadi 100.000 balasannya. Nanti di akhirat baru kita akan dikasih tahu oleh Allah. Demikian juga kita berpuasa. Kebaikan kita berpuasa juga kembali pada diri kita sendiri, karena puasa itu perisai dari neraka. Itu. Nah, dan seterusnya, semua kebaikan yang diperintahkan oleh Allah itu hasilnya kebaikan juga akan kembali kepada kita sendiri juga. Sebaliknya, wa in asatum falaha, dan jika kalian berbuat buruk maka itu juga kembali untuknya, maka keburukan itu juga untuk diri kalian. Maksudnya fa'alaiha, maka menjadi tanggung jawab kalian keburukan itu. Ayat ini kata Ibnu Katsir kama qala ta'ala, sama seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Fussilat. Nah, ini dalam surat Fussilat ada ayat yang bunyinya hampir sama. Bunyinya cuma berbeda tapi isinya hampir sama. Nah, ini saya tampilkan ya. Dalam surat Fussilat, surat yang ke-41 ayat 46, Allah berfirman, "Man 'amila sholihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha." Man, barang siapa amila solihan, dia berbuat kebaikan, berbuat kebajikan, berbuat saleh, fali nafsihi, maka itu untuk dirinya, kebaikannya untuk dirinya dia sendiri. Waman asa'a, dan siapa saja atau barang siapa berbuat buruk, berbuat jelek, fa'alaiha, maka atas tanggungan dia juga kejelekan dia. Kalau kita berbuat jelek, kejelekan itu akan kita tanggung. Kita akan menanggung kejelekan kita di hari kiamat. Maka berhentilah kita berbuat jelek. Jangan berbuat jelek lagi. Dulu pernah, sekarang jangan lagi. Nah, kita nggak pernah mikir sih, kadang-kadang lupa, asal berbuat saja. Padahal perbuatan kita jelek. Jangan, ya. Lalu kata Allah, fa idza jaa wa'dul akhirah, maka apabila telah datang kepada kalian janji yang terakhir, maksudnya al-marratul akhirah, kali yang terakhir, yaitu idza afsabtumul marratal akhirah, kalau kalian sudah berbuat kerusakan, pengulangan berbuat kerusakan yang kedua, waja'a a'da'ukum, dan datanglah musuh-musuh kalian. Kalau sampai kalian berbuat kerusakan, nanti negara kamu rusak. Jadi negara Indonesia ini bisa rusak kalau rakyatnya rusak. Nah, kalau rakyatnya rusak nanti dikuasai orang lain. Ekonomi kita dikuasai orang lain. Gitu loh, Pak. Kita Islam itu punya sistem ekonomi sendiri sebetulnya.
Tapi itu tidak dijalankan oleh umat Islam. Akhirnya apa? Nah, kita dibohongi oleh orang-orang Yahudi Amerika itu. Suruh pakai dolar, suruh menyimpan uang dalam bentuk dolar. Ya mereka makin kaya. Kita rupiahnya makin rontok. Nanti akan terjadi denominasi lagi ya. Denominasi di mana uang 1.000 rupiah nanti akan dirubah menjadi 1 rupiah. Kembali seperti zaman sebelum PKI dulu. Zaman PKI dulu. Tahun 65 saya menyaksikan itu. Uang yang tulisannya 1.000 rupiah jadi 1 rupiah. Nanti uang yang merah itu tulisannya 100.000, tulisannya itu uangnya jadi 1 rupiah. 100 rupiah. Masya Allah. 100.000 jadi 100. Nah itu nggak apa-apa kalau nilainya sama dengan dolar, nggak apa-apa. Saudara tahu yang uang dolar tuh, pecahan uang dolar itu paling besar tuh 100. Nggak ada yang lebih dari itu. Tapi 100 dolarnya Amerika, 1 dolarnya mereka sama dengan berapa sekarang? 16.000 lebih. 1 dolarnya mereka 16.000 lebih. 1 pound sterlingnya orang Inggris sama dengan 20.000 lebih. Ya, 20.000 lebih. Ya nggak apa-apa kalau uang kita nanti oleh Menteri Keuangan yang baru ini katanya akan dilakukan denominasi itu. Apa namanya lupa saya itu ya. Itu kalau nilainya seperti itu nggak apa-apa. Uang kita tetap harganya walaupun tulisannya 100 rupiah tapi nilainya sama dengan 100.000, nggak apa-apa. Jadi barang-barang yang komputer begini nih harganya 3 juta misalnya, 10 juta misalnya, menjadi berapa Pak? 100.000 ya, 100.000. Tinggal ngumpulkan uang 100 ribuan kali 10, nah terbeli. Ini komputer ini terakhir saya lihat komputer ada ini komputer kayak gini nih, agak di atasnya sedikit. Berapa harganya? 18 juta ya. Dulu beli cuma berapa ini? 13 juta kalau nggak salah ini. Masih lebih mahal HP ini. Masih lebih mahal ini nih. 23 juta. Kayak gini aja 23 juta banting ini lah, selesai 30 juta hilang. Astagfirullahaladzim. Jadi komputer ini laptop kalah sama HP nya. Masya Allah. Nah ya. Jadi begitu saudara sekalian. Ini peringatan kepada Bani Israel, pelajaran buat kita. Bani Israel dulu dikuasai oleh bangsa lain ya karena mereka menyalahi aturan Tuhan, aturan Allah. Akhirnya Allah membangkitkan musuh mereka, liyasu'u wujuhakum, untuk membuat jelek wajah-wajah mereka. Ya ini maksudnya kata Ibnu Katsir, yuhinukum, mereka menghinakan kalian. Wayak harukum, dan mereka memaksa kalian. Dipaksa nih Bani Israil oleh yang menguasai mereka. Yang berikutnya waliyadkhulul masjidah, dan supaya mereka memasuki masjid itu, yaitu Masjid Baitul Maqdis maksudnya, kama dakhalu, sebagaimana mereka pernah memasukinya awwala marrah, pada pertama kalinya, maksudnya fillati jasu fiha khilalad diyar, yang sudah disebutkan di ayat yang sebelumnya. Baitul Maqdis akan dikuasai oleh musuh, sama seperti sekarang ini. Baitul Maqdis dikuasai oleh Israel. Orang Palestina mau sholat di Masjidil Aqsa dilarang sama tentara, sama polisi-polisi tentara Israel itu. Masya Allah. Padahal itu masjidnya orang Islam, itu bukan masjidnya orang Israel. Ya. Waliyutabbiru, dan mereka akan melakukan perbuatan yang membinasakan, ya, menghancurkan, yudammiru wa yukharribu, mereka akan menghancurkan dan merobohkan apa saja, merobohkan ma'alau, apa saja yang mereka kuasai, ya, tadbiro, dengan sebenar-benar penghancuran. Mereka akan menghancurkan apa saja yang mereka kuasai dengan sehancur-hancurnya. Jadi generasi kita akan dihancurkan oleh mereka juga. Ini sekarang sudah mulai, ini generasi muslim kita ini sudah enggak mengenal Islam lagi sudah. Orang pakai jilbab tapi pakai narkoba, ya Allah. Ada loh itu perempuan pakai jilbab tapi pakai narkoba. Bahkan ada jual beli narkoba disembunyikan dalam jilbabnya. Masya Allah. Ini yang merusak namanya ini.
Ya itu akibat dari kalau kita melanggar aturan Allah, kita akan rusak. Makanya kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan apa? Dengan iman kita dan dengan amal-amal atau perbuatan-perbuatan kita yang soleh-soleh, yang baik-baik. Kita berbuat yang baik saja di dalam negara kita ini, jangan berbuat yang buruk. Itu loh. Kebaikan itu nanti akan kembali kepada kita. Kalau kita berbuat baik dalam negara ini, kita akan dikenang oleh penghuni negara ini, penduduk negara ini dengan kenangan yang baik. Tapi kalau kita berbuat jahat, yang dikenang oleh mereka kejahatan kita. Ya, gini ayat yang ke-7. Nah, nanti ayat yang ke-8 mengiringi yang ayat ini ya. Insya Allah kita ketemu lagi besok pagi. Untuk hari ini kita akhiri sini aja. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.